Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yakni Syarah Al-Qawaidul Arba' Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit mendapatkan pengetahuan tentang apa itu Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah yaitu agama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, saya ulang lagi. I'lam arsyadaqallahu li ta'ati. Ketahuilah, semoga Allah menunjuki kalian untuk mentaatinya. Annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah apa itu? Millata Ibrahim, millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, yaitu anta'budallaha, menyembah kepada Allah wahda, menyembah kepada Allah saja, satu-satunya yang disembah hanya Allah. Mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan ketaatan di dalam menjalankan din agama. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ad-Dhariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan liya'budun, agar mereka mengabdi kepadaku, agar mereka mentauhidkanku, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Makna liya'budun yaitu yuwahhiduni, tauhidkan aku, yakni mentauhidkan Allah.
Baik. Saya lanjutkan. Millatu Ibrahim, millat Nabi Ibrahim, yakni anta'budallaha wahdah, menyembah hanya kepada Allah saja satu-satunya sesembahan yang hak, mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Kemarin halaman berapa itu? 16 atau 17? Terakhir 21. Ya. Hadihi al-hanifiyah. Inilah al-hanifiyah. Maqala, apa yang dikatakan anta'budallaha faqat, yakni menyembah hanya kepada Allah saja. Balqal, bahkan dikatakan mukhlishan lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama, yakni wa tajtanibus syirka, dengan cara menjauhi kesyirikan. Ada nggak di sini? Udah ketemu? Dengan menjauhi kesyirikan, menyembah hanya kepada Allah saja, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam menjalankan agama, yaitu menjauhi kesyirikan. Li'annal ibadata, karena bahwa ibadah idza khalituha syirka butilah, jika ibadah dicampur dengan syirik maka akan batal, sia-sia. Ibadah kalau dicampur dengan apa? Syirik. Fala takunu ibadatu illa idza kanat salimatan minasyirkil akbari wal asghar. Maka dia dikatakan sebagai ibadah yang sebenarnya, melainkan jika ibadahnya selamat dari kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah, belum ada. Belum. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Apa kata Allah? Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Terus, dan supaya mereka di atas jalan sana, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. iya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa perintah Allah itu untuk beribadah secara murni, jangan dicampur dengan syirik. Kadang sholat dia lakukan,
tapi salate nggawa jimat. Macam-macam. Ana sing keris kala yang rompi onto kusumo ya. Macam-macam jenisnya. Kadang dia melakukan wirid-wirid yang memanggil nama-nama jin, tapi nggak terasa karena dia nggak tahu. Dipikir nama Asmaul Husna ya. Dipikir Asmaul Husna karena dia nggak hafal Asmaul Husna, dimasukkan ke dalam wiridnya itu, ternyata itu namanya siapa? Rajanya jin. Wa hadhil ibadatu amara Allah biha jami'al khalqi. Dan inilah ibadah yang Allah memerintahkan dengannya jami'al khalqi, seluruh makhluk semua diperintah untuk mentauhidkan Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana tadi firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada aku. Wa makna ya'budun, dan makna dari kalimat ya'budun yakni yufriduni bil ibadah, esakan aku dalam beribadah. Jadi jangan diduakan. Menungso kadang diwayuk ngamuk. Ya. Sampean duwe bojo diduakan ngamuk enggak? Ngamuk. Ngamuk. Apa maneh Allah. Menungso ngamuk sementara dia tidak memberi apa-apa kepada kita, tidak ngasih rezeki, tidak memberikan keamanan, tidak memberikan yakni kehidupan. Sama-sama makhluk saling. Tidak ngatur kehidupan kita, segala urusan kita. Tapi kalau Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur kita, segala sesuatunya diberi oleh Allah gratis. Kalau manusia kadang sekali dua kali mau gratis, berikutnya pasti minta kompensasi. Fal hikmatu min khalqil khalq. Maka hikmah penciptaan makhluk adalah annahum ya'budunallaha mukhlisina lahuddin, bahwasanya mereka diperintah untuk mengabdi hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan di dalam menjalankan agama. Minhum, di antara mereka, yakni yang harus dilakukan, man imtathala, ada yang dia melakukan ibadah itu yakni dengan melaksanakan perintah terus menerus. Wa minhum man lam yamtathil, tapi di antara mereka juga ada yang membangkang yakni tidak apa? Tidak melakukan peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lakin al-hikmatu min khalqihim hiya hadhihi, tapi hikmah dari penciptaan mereka itulah yakni agar manusia itu mengabdi kepada Allah. Falladhi ya'budu ghairallaha mukhalifun lil hikmati min khalqil khalq. Maka orang yang menyembah, mengabdi kepada selain Allah berarti dia telah menyelisih terhadap hikmah penciptaan makhluk.
wa mukhalifu li amrin wasyar'i, dan juga mereka menyelisihi perintah dan syariat. Jadi kalau ada orang yang syirik, menyembah kepada selain Allah atau menduakan Allah dengan yang lainnya, menyekutukan Allah dengan makhluk yang lainnya, berarti dia menyelisihi hikmah penciptaan makhluk. Yang kedua, menyelisihi perintah, karena Allah perintahkan agar kita menyembah hanya kepada Allah. Dan juga menyelisihi apa? Menyelisihi syariat, hukum-hukum Allah. Wa Ibrahim huwa, dan Ibrahim dia adalah abul anbiya'i alladzi ja'u min ba'di. Beliau adalah bapak para nabi, nabi-nabi yang datang sesudahnya. Fa kulluhum min dzurriyyati, nabi-nabi sesudah datang setelah Ibrahim, mereka semua adalah keturunannya. Nggak ada yang tidak keturunan dari Ibrahim. Siapa nabi yang tidak keturunan dari Ibrahim? Sampai terakhir, semua keturunan Ibrahim. Lu kok anak musotek, anak liyae, dan turunannya sapa? Kulluhum min dzurriyyati. Semua mereka nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Ada Ishak, ada Yakub, ada Su'aib, ada Musa, Harun, ada Yusuf, ada Su'aib, ada Musa, ada Harun, ada Daud, ada Sulaiman, ada Dzulkifli, ada Ilyas, ada Ilyasa, ada Yahya, ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa atau Yesus. Mereka adalah nabi dari keturunan siapa? Ibrahim. Ada lagi Ismail, dari Ismail turun nabi terakhir, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala jalla wa ala, dari sinilah Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-27. Surah yang ke-29, Al-Ankabut ayat berapa tadi? 27. Ayat yang ke 27. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat tersebut, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Iya. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak, ini putranya langsung, wa Yaquba, ini cucunya siapa? Ibrahim. Satu garis, semuanya nabi. Anaknya jadi nabi, putunya jadi nabi. Dan dari istri yang lain siapa? Hajar. Nanti jadi nabi, namanya Ismail. Dan dari keturunannya kami jadikan an-nubuwata, apa? Kenabian.
wal kitab, dan juga kitab. Maka di antara keturunannya nanti ada yang punya kitab. Apa? Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Dari keturunan Ismail ada Al-Qur'an. Wa kulluhum min bani Israil hafidu Ibrahim. Ini semua yang disebutkan dalam ayat ini yakni dari kalangan Bani Israel keturunannya nanti. Karena di sini ada siapa? Ada Yakub. Kenapa? Karena nama lain Yakub adalah apa? Israel. Jadi nama lain dari Yakub adalah Israel. Isra artinya apa? Hamba. Il artinya apa? Allah. Itu bahasa mereka, Ibrani. Israel artinya hamba Allah. Kalau bahasa Arab, Abdullah, hamba Allah. Kalau bahasa mereka, orang-orang yakni Yahudi Bani Israel, yaitu ya Israel itu artinya hamba Allah. Nama lain dari Nabi ya. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innahu min dzurriyyati Ismail, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dia berasal dari keturunan Ismail. Fa kullul anbiya'i min abna'i Ibrahim, maka setiap nabi mereka berasal dari keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Takrimallah, dalam rangka untuk memuliakan beliau. Memuliakan siapa? Ibrahim. Maka agama beliau Ibrahim agama Hanifiyah, agama yang lurus. Wa ja'alahu Allahu imaman lin-nasi, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin untuk seluruh manusia, yakni qudwatan, sebagai suri tauladan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke 129. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Al-Baqarah 124. Baca. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam sebagai seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya memohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Tidak. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimat-kalimat perintah dan larangan, yaitu syariat, di antaranya haji dan juga tohar. Nah, Allah mengatakan, inni ja'iluka lin-nasi imam, sesungguhnya aku akan menjadikanmu Ibrahim sebagai imam, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Mendengar itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, wa min dzurriyyati, juga keturunanku dong wahai Allah. Itu maksudnya, juga keturunanku wahai Allah. Dijawab oleh Allah, la yanalu ahdidz zalimin, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim.
Di dalam ayat yang lain bahwa beliau menjadi pemimpin atau sebagai suri teladan, yakni dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 pada ayat yang ke-120. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Apa kata Allah? Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ya. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa, adalah seorang imam yang dapat dijadikan contoh suri teladan, qanitan, lagi patuh kepada Allah, hanifan, yang hanif, yang lurus. Yakni imaman yuqtadi bih, yakni imam yang diikuti, imam atau pemimpin yang diikuti. Sampai hari ini manusia itu, baik orang kafir ataupun orang mukmin, itu mengikuti Ibrahim. Contoh, hari ini orang sedunia itu potong kuku nggak? Potong kuku itu berarti mengikuti Ibrahim, karena perintah potong kuku itu pertama kali diperintahkan Allah kepada Nabi siapa? Ibrahim. Potong kuku, terus cebok. Seluruh orang dunia cebok nggak? Cebok. Itu istinja. Itu di antara fitrah yang Allah perintahkan pertama kali kepada Ibrahim. Ya. Wa bidzalika amara Allahu jami'al khalqi. Dengan itulah Allah memerintahkan seluruh makhluk. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 5. Ini selalu diulang-ulang di ayat ini ya. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla ka ghairihi minan nabiyyin. Dan Ibrahim mengajak untuk beribadah kepada Allah sebagaimana Nabi menyuruh agar mengabdi kepada Allah. Kullul anbiya'i da'aun nasa ila ibadatillahi. Seluruh nabi menyeru, mengajak manusia agar beribadah hanya kepada Allah. Siwa, dan menyeru untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, yaitu pada ayat yang ke-36. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan. Apa seruannya? Sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhi taghut. Terus maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula di antaranya pasti kesesatan. Iya, maka petunjuk dan kesesatan itu sudah ditetapkan oleh siapa? Allah. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan petunjuk dan rugilah orang yang telah sesat. Alhamdulillah, antum yang hadir ini termasuk diberi petunjuk atau disesatkan? Petunjuk. Diberikan petunjuk. Beruntunglah. Berarti memang dipilih oleh Allah. Di antara mereka, faminhum man hadallahu. Ada orang-orang yang diberi petunjuk, wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah. Dan di antara mereka ada yang telah pasti kesesatan baginya, ditetapkan kesesatannya. Maka perhatikanlah kata Allah. Lanjut. Fasiru, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Banyak enggak bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah karena mereka menyimpang dari tauhid? Banyak. Mulai dari kaum Nuh diterjang banjir. Kemudian setelah itu kaumnya Nabi Hud, yakni terkena azab suara yang menggelegar. Demikian pula Nabi Saleh, umatnya Nabi Lut dan Nabi sesudahnya. Itu termasuk yakni siapa? Kaumnya Fir'aun. Demikian pula yakni kaum nabi-nabi yang mereka menolak dakwah. Tapi ada loh kaum yang menolak dakwah, setelah itu mereka tobat, gak jadi kena azab. Kaumnya Nabi siapa? Didakwai, ditolak. Akhirnya apa? Akhirnya nabinya ini merasa gak mampu pergi, meninggalkan umat kaumnya. Akhirnya dikasih ujian oleh Allah, Nabi Yunus. Akhirnya ditelan oleh ikan paus selama 40 hari 40 malam dalam perut ikan. Kemudian Allah keluarkan kembali ke tempat dakwahnya. Ternyata mereka sudah taubat, gak jadi kena azab. Dan Nabi Yunus itu bukan kaumnya ya. Itu orang asing Nabi Yunus. Makanya dakwahnya ditolak. Jangankan ya yang orang asing, nabi-nabi yang dibangkitkan dari kaumnya sendiri aja banyak. Tapi alhamdulillah kaumnya Nabi Yunus, mereka mau mengikuti petunjuk. Wa amma syara'i'ul lati hiya al-awamiri wan nawahi wal haram. Adapun syariat yang telah ditetapkan berupa perintah dan larangan, dan juga al-halal wal haram, tentang perkara yang halal dan yang haram. Fahadhihi takhallafa bi ikhtilafil umami hasbil hajah. Maka dalam hal ini syariatnya berbeda-beda
Masing-masing umat itu syariatnya berbeda sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ajaran tauhidnya sama, syariatnya beda. Contoh, zaman Nabi Adam boleh nggak menikah satu saudara? Boleh. Kenapa kok boleh? Nggak ada orang. Masuk kawan rabi ambek jin. Ya, atau menikah dengan hewan. Ada nggak hewan waktu itu? Ada. Iya. Nah syariatnya beda. Cuman tetap diatur sama Allah. Jadi setiap kali lahir ibunda Hawa itu kembar. Kembarnya itu laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan sebanyak 20 kali. Ono enggak? Wong wedok nglairno sampai ping 20. Nah, ya jidi kita ini siapa? Nenek kita siapa? Hawa. Itu melahirkan sampai 20 kali. Setiap lahir berapa? 2 anak. Totalnya berapa anak? Tanggul. Sopo duit anak tanggul. Laki perempuan, laki perempuan. Cuman diatur menikahnya apa? Kelahiran pertama dan kedua ini disilang karena laki perempuan ya. Makanya ada Qabil Habil itu kan Qabil itu dengan Ikrimah, Habil dengan Labudah. Berarti Ikrimah harus dapat siapa? Qabil dengan Ikrimah, Habil dengan Labudah. Gak boleh nikah dalam satu saat kelahiran yang sama, gak boleh. Harus disilang. Berarti Qabil mendapatkan siapa? Labudah. Habil dapat siapa? Iklimah. Cuman Qabil ini menganggap bahwa Labudah ini kurang cantik. Labudah sejebek dulurku dhewe sing luwe Akhirnya apa? Enggak terima. Aku butuh ngawin dulurku dewi, perempuan yang lahir bersama-sama denganku. Ya tidak boleh mengaturannya Allah saat itu begitu. Enggak boleh dengan saudara perempuan yang sama ketika lahirnya itu. Harus disilang, harus berbeda kelahirannya. Dari situlah kemudian akhirnya Allah menetapkan, ya udah kalau begitu kamu berkompetisi. Silakan berkurban. Siapa nanti kurbanmu yang diterima? Nah, Qabil ini petani. Sedangkan Habil adalah seorang pengembala. Petani dan pengembala. Akhirnya Qabil ini berkorban hasil pertanian. Cuma dikai sing elek. Ya, hasil pertanian yang jelek. Sementara Habil yakni berkorban hewan ternak dan akhirnya diterima yakni korbannya siapa? Habil. Akhirnya Qabil enggak diterima. Qabil pun tidak terima dengan Habil dalam berkorban. Akhirnya jadilah menikahi Ikrimah. Tapi Qabilnya tidak terima. Akhirnya diapain? Dibunuh. Dan itulah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Qabil membunuh siapa? Habil. Maka setiap kali ada pembunuhan, Qabil ini dapat royalti dosa. Berapa banyak pembunuhan di muka bumi sepanjang sejarah hidup manusia? Yang namanya Qabil karena dia orang pertama yang melakukan pembunuhan, dia dapat royalti dosa. Makanya sampai jadi sponsor kejelekan. Nang kampung gak ono orkes, sampean orang pertama kali yang ngadakan orkes. Nanti setelah itu banyak yang ikut.
dosa-dosa yang terjadi setiap kali ada orkes, sampean yang akan ikut nanggung juga. Atau dapat apa? Kebagian dosa. Karena siapa? Karena menjadi sponsor pertama yang mengawali perbuatan maksiat. Hati-hati. Sama seperti itu. Ya? Sudah, ayo silakan Anda dulu. Ya, baik. Jadi syariat itu dari zaman ke zaman yang dibawa oleh para nabi itu berbeda-beda. Adapun inti dari ajaran agama itu adalah al-hanifiyah, tauhid. Yashri'ullaha syari'atan. Allah mensyariatkan sebuah syariat, thumma yansakhuha bi syari'ati ukhra. Kemudian dihapus dengan syariat yang lain. Ila anna ja'at syari'atal islami, hingga datanglah syariat Islam, yakni syariat yang dibawa oleh Nabi kita. Fanasakhat jami'asy syara'i, maka terhapuslah sebagian dari syariat, wa baqiyat,
hiya ila an taqumas saah, maka berlakulah syariat yang datang baru atau kemudian dan berlaku hingga datangnya hari kiamat. Dulu itu, sekarang dulu boleh kan nikah sama saudara kandung, sekarang nggak boleh. Karena manusia sudah banyak. Dulu di kalangan Bani Israel ada syariat kalau najis itu pakaiannya dipotong. Kena najis bagian sini dipotong sebelah sini. Kena najis bagian sini dipotong lagi. Tidak disuruh mencuci seperti itu, dipotong. Gimana kalau syariat itu ada pada saat ini? Kelambimu ya apa? Itu contoh syariat. Dihapus, sekarang tidak ada. Bani Israel zaman dulu itu boleh menikah 2 saudara atau berapapun saudara. Ada misalnya saudara perempuan 1, 2, 3 orang langsung dinikahi semua, boleh. Kalau sekarang tidak boleh, kecuali kalau sudah meninggal. Makanya ada istilah turun apa? Turun ranjang atau munggah ranjang. Ya, itu. Kalau dulu nggak boleh, sekarang nggak boleh. Dulu boleh, sekarang tidak boleh. Itu contoh syariat dihapus, kemudian ada syariat yang lain. Di zaman Bani Israel, karena banyak dari kalangan Bani Israel ya, para nabi, para rasul, yang namanya harta rampasan perang itu tidak boleh diambil. Kalau setelah perang ada harta rampasan, itu dikumpulkan di suatu tempat lapang, menunggu api dari langit. Untuk apa? Membakarnya. Jadi Allah turunkan petir, langsung terbakar. Kalau sudah terbakar habis, berarti jihadnya itu diterima. Berarti mereka sudah melaksanakan dengan betul, dengan baik. Nah, kalau ada harta rampasan perang itu diambil oleh sebagian pasukan perang, walaupun 1 batang jarum diuntet, itu ditunggu-tunggu sampai kapanpun gak akan datang apa? Api dari langit. Iki kok gak teko-teko iki, mesti ana sing nyolong iki. Ayo balik no. Ditunggu-tunggu api dari langit gak datang-datang. Ayo sapa iki sing njupuk? Baru setelah semua terkumpul, baru kemudian dibakar oleh Allah. Berarti apa? Jihad mereka diterima. Beda dengan syariat sekarang. Syariat seperti itu dihapus apa? Untuk umat Rasulullah ini dihalalkan memakan harta. Namanya ghani. Enak gak? Enak. Dibagi, tapi ya gitu. Kalau ada yang ngentek dibagi secara adil oleh Rasulullah, maka orang itu nanti di hari kiamat akan termasuk orang yang gulul, orang yang korupsi, mengambil harta yang belum, harta rampasan perang ghanimah yang belum dibagi. Dia akan membawa barang itu. Dia akan membawa yang dintet itu di hari kiamat. Jadi nanti siksanya di hari kiamat. Karena kan bisa jadi orang itu saking pintarnya mengambil ya, nggak ada yang tahu. Amma asluddinil anbiya wa huwa tauhid. Adapun asal agama para nabi itu ada yunsakh walai yunsakh, dan agama tauhid inilah yang tidak pernah dihapus dan bahkan tidak akan dihapus sampai hari kiamat. Dinuhum wahidun, agama mereka satu, wa huwa dinil islami, yaitu agama Islam, agama tauhid. Bimakna al-ikhlasu lillahi bit tauhid, yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah dengan mengesakannya.
Wa amma asy-syara'i'u faqad takhallaf. Adapun syariat-syariat itu berbeda-beda. Tunsakh, dihapus. Lakin at-tauhidu al-aqidah min adami ila akhiril anbiya'i. Akan tetapi tauhid yang merupakan fondasi dasar akidah mulai dari Adam hingga nabi yang terakhir, kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillahi wa ibadatullah. Mereka semua mengajak kepada tauhid, yaitu peribadatan kepada Allah dan menjadi hamba Allah saja. Ta'atuhu fi kulli waqtin, dengan cara mentaatinya pada setiap waktu. Bima amara bihi minasy syara'i', yaitu dengan apa yang telah Allah perintahkan di dalam syariat. Fa idza nasakhat saral 'amalu bin nasikhi huwal ibadah. Maka jika dihapus, maka jadilah dia merupakan amal yang tetap akan dinilai oleh Allah tabaraka wa taala. Maka dia harus dijalankan. Wal amalu bil mansukh, sedangkan amal yang telah dihapus laisa ibadatullah, ibadatul lillah, maka dia tidak termasuk ibadah kepada Allah. Jadi maka jika ibadah itu atau amal syariat itu dihapus, maka tidak merupakan ibadah. Sedangkan jika amal itu tidak dihapus, kemudian dilakukan amal itu terus, maka ibadah. Baik, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.